Mau pilih satu atau dua, aku pun tak tahu. Istilah ini terjadi pada diriku yang diapit oleh dua wanita. Aku mencintainya dan yang lain mencintaiku. Hal ini menjadi pengalaman hidupku yang berbeda dari yang lain, karena akhirnya aku harus menikahi dua wanita. Perkenalkan, namaku Anto, seorang wirausaha kriya batik, memiliki pacar bernama Astia. Perempuan yang pertama kali membuatku jatuh hati, karena hatinya yang baik, cantik dan dermawan. Hubunganku berjalan dengan baik selama 2 tahun, hingga pada suatu hari datanglah orang kedua yang akan mengubah hidupku. Vina, seorang fanatik batik, kecintaannya pada batik sangat tinggi. Vina selalu datang ke galeri batikku setiap minggu, untuk belajar dan memotret hasil batik. Pertemuanku dengan Vina terjadi setelah minggu kelima, saat diriku tidak sengaja menabrak Vina yang sedang memotret hasil kriya batik. Awalnya tidak ada hal yang terjadi, semua normal. Lalu keesokan harinya salah satu karyawanku menemuiku dan menyampaikan ada yang ingin bertemu, dan aku perbolehkan. Setelah beberapa menit kemudian dia mengetuk pintu dan dibuka. Alangkah terkejutnya dia karena yang ditemuinya adalah orang yang tidak sengaja menabraknya di aula. Vina berniat menemuiku untuk mendapatkan izin untuk melakukan studi banding di tempatku, dengan menyerahkan beberapa berkas yang diperlukan. Awalnya aku tak menyadari bahwa Vina menatapku, karena saking fokusnya membaca berkas. Sesekali pandangannya turun seperti malu-malu. Lalu Astia masuk membawakan teh untuk kita berdua, dan menanyakan kepadaku berkas apa yang sedang kubaca. Setelah kujelaskan, dia pergi meninggalkan kami berdua. Entah apa yang difikirkan Vina. Dia bertanya kepadaku siapa Astia. Kujawab kami adalah pasangan kekasih, dan Vina yang sedang ingin meminum teh tersedak, kutolong dia dengan menepuk pundaknya. Ya, untungnya tidak terjadi apa-apa. Hanya saja yang terjadi selanjutnya lebih aneh lagi. Keesokan harinya di pagi hari Vina datang ke rumah, entah bagaimana dia bisa tahu alamat rumahku. Karena aku tidak memberikan alamat kepada sembarang orang. Dengan wajah tersipu malu dia mengungkapkan perasaan terdalamnya. Bahwa dia menyukaiku, dan mencintaiku. Aku sempat tertegun mendengar katanya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba ada seorang perempuan yang tiba-tiba datang menyatakan perasaannya kepadaku. Rasanya tidak sama seperti saat aku menyatakan perasaanku pada Astia, rasanya diriku sudah melakukan hal yang salah. Malam harinya, kencan dengan Astia berjalan-jalan berkeliling alun-alun kota. Benar-benar bahagia diriku, dan masih terngiang di telinga ucapan Vina, apa yang harus kulakukan jika Astia tahu bahwa ada perempuan lain yang menyukaiku. Ku tak berani mengungkapkan hal tersebut, hingga tiba-tiba, muncullah Vina di depan kami. Alangkah terkejutnya diriku, karena tak ada suara. Sepertinya dia membuntutiku dan Astia. Astia menanyakan mengapa dia mengikuti kami berdua. Vina pun berterus terang kepada Astia. Alangkah kagetnya diriku, dia berani mengungkapkan rasa cintanya padaku di depan kekasihku. Semakin anehnya, justru Astia memberikan senyuman dan berkata kepadaku, bahwa tidak baik menolak. Aku bertanya kepada Astia, apakah kau yakin aku boleh mempunyai dua kekasih sekaligus? Astia pun dengan senyum, mengatakan tidak masalah, yang penting kau yang bertanggung jawab. Alangkah baiknya Astia membuatku makin mencintainya. Dan pada akhirnya kami berjalan bertiga. Ini merupakan pengalaman pertamaku yang tak dapat kulupakan, ketika perempuan yang kucintai merelakan cintanya dibagi dua. Dan kali ini aku memiliki tanggung jawab lebih dari satu. Yang pertama aku menikahi Astia, dan yang kedua Vina. Sejak saat itu hidup kami dipenuhi harmoni dibandingkan pertikaian.